Film dimulai ketika seorang pria bertarung dengan kakaknya sendiri. Dia adalah Sajong, seorang prajurit yang menentang pemimpinnya sendiri karena telah menyalahgunakan kekuasaan. Dia lebih memilih pergi dan menjadi seorang bandit daripada harus mencemarkan nama baik kerajaannya seperti apa yang sedang dilakukan pemimpinnya saat ini. Sang kakak yang berpihak pada pemimpin berusaha menghentikan adiknya itu, namun sayang, dia harus tumbang dalam pertarungan tersebut. Pada akhirnya, Sajong pergi dan menjadi seorang bandit. Di tengah luasnya samudera, sekelompok bajak laut menyerang kapal saudagar yang dikabarkan membawa patung emas. Dengan lihai, seorang wanita bertarung menggunakan pedangnya, berayun dengan tali dan menyandera saudagar kapal untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Dia adalah Yowol, bajak laut wanita yang sangat tangguh dan pemberani. Saudagar dan awak kapalnya berlutut ketika seorang pria kekar berambut putih datang dan meminta dia untuk menyerahkan patung emasnya. Pria itu adalah Soma, ketua bajak laut yang sangat kejam dan tidak kenal ampun. Setelah mendapatkan emas tersebut, Soma membunuh saudagar dan awak kapalnya. Yowol tidak terlalu suka dengan sikap dan cara Soma menghakimi seseorang. Namun saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa selain patuh kepadanya. Di dalam kapal saudagar, Yowol menemukan sekelompok wanita yang ternyata akan dijual. Dia merangkul semua wanita itu dan berjanji akan memulangkan mereka. Namun, seorang gadis memohon kepadanya untuk bergabung dengan alasan dia telah dibuang oleh keluarganya sendiri. Merasa tidak tega, Yowol menerima permintaannya dan membawa dia pergi. Para bajak laut memindahkan barang rampasan ke kapal mereka. Dalam prosesnya, ada yang tidak sengaja menjatuhkan emas dan membuatnya tenggelam ke laut. Yowol terjun dan mengambil emas itu sebelum akhirnya dia bertemu dengan seekor paus yang perlahan datang mendekatinya. Paus itu terlihat sedih dengan bekas luka yang tergores di kulitnya. Yowol berenang ke permukaan setelah paus itu pergi. Para bajak laut bersorak gembira dan menyerukan namanya. Sementara Soma, dia memperhatikannya dengan tatapan sinis. 3 tahun berlalu, Soma berlabuh di Laut Korea dan berbicara dengan pemimpin pasukan dinasti Joseon. Soma berniat untuk menjual beberapa pasukannya demi terhindar dari kerajaan yang terus mengincar mereka. Di saat yang sama, seorang bajak laut mendengar percakapan tersebut dan dia melarikan diri menggunakan sampan. Sementara itu, beberapa pasukan mulai diikat ketika Yowol marah dan mempertanyakan perbuatan Soma. Pemimpin pasukan meminta Yowol untuk ditawan karena dia terpikat dengan kecantikannya. Soma menolak dan sebagai gantinya dia menyerahkan Myo, gadis yang dipungut Yowol 3 tahun lalu. Tidak terima teman-temannya diperlakukan seperti itu, Yowol menghunuskan pedangnya dan menantang Soma. Mereka berdua pun bertarung dengan hebat di tengah kapal. Yowol sempat dibuat kewalahan, namun akhirnya dia bisa mengalahkan Soma dan membuatnya diam tak berkutik. Mengejutkannya, para bajak laut mendukung Yowol karena mereka sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Soma yang tidak adil. Sebagai tradisi, Soma diberi kesempatan untuk menyerah dan nyawanya akan diampuni. Namun, dia lebih memilih untuk tenggelam dan menjaga harga dirinya. Di lain tempat, Raja Tiongkok menyerahkan segel negara kepada utusan dari Joseon. Segel itu adalah bukti bahwa kerajaan Joseon telah sepenuhnya berdiri. Akan tetapi, dalam perjalanannya menuju Korea, pasukan yang membawa segel itu berhadapan dengan ikan paus raksasa. Panah api yang ditembakkan membuat paus itu marah dan akhirnya paus tersebut menghancurkan kapal dengan tubuhnya dan menelan segel kenegaraan itu. Pada akhirnya, utusan Joseon yang selamat kembali ke istana, namun mereka berbohong dan berkata bahwa segel itu dirampas oleh bajak laut. Berita itu membuat raja marah karena tanpa segel itu rakyat akan mempertanyakan kredibilitasnya sebagai pemimpin. Utusan raja yang kembali itu tidak bisa menceritakan kebenarannya karena dia tidak punya bukti yang masuk akal. Pada akhirnya, raja memberikan waktu 10 hari kepada utusannya itu untuk mendapatkan kembali segel kenegaraan tersebut. Di lain tempat, seorang bajak laut yang berhasil kabur tiba di daratan. Dia bertemu dengan Sajong dan bergabung dengan kelompoknya untuk menjadi bandit. Sebagai ketua, Sajong kerap kali menyusun rencana untuk merampok saudagar yang melewati wilayahnya. Akan tetapi, dia dan kelompoknya bukanlah bandit profesional yang menakutkan. Mereka hanyalah sekelompok pria tak berguna yang ceroboh dan selalu gagal melancarkan aksinya. Suatu ketika, Sajong tidak sengaja berhadapan dengan pasukan kerajaan Joseon. Pasukan menganggap bahwa dia adalah sisa-sisa kerajaan Goryeo, kerajaan sebelumnya. Pada akhirnya, Sajong dan anak buahnya dikejar oleh pasukan Joseon hingga larut malam. Namun untungnya, mereka berhasil lolos dari kejaran tersebut. Sementara itu di kerajaan, terungkap bahwa Hong, kakak Sajong yang ada di awal film ternyata masih hidup di penjara.
Menteri Pertahanan yang sudah tahu kabar tentang segel negara berjanji akan membebaskan Hong dan memberinya kekuasaan jika dia berhasil membawa kembali segel negara yang ditelan ikan paus. Menteri Pertahanan dan utusan raja sebelumnya berencana untuk merebut kerajaan jika mereka sudah mendapatkan kembali segel kenegaraan itu. Keesokan harinya, Hong dan pasukannya bertemu dengan kelompok bajak laut Yowol. Hong meminta mereka untuk menangkap paus dengan ciri-ciri di punggungnya terdapat bendera yang tertancap. Jika menolak, Hong mengancam akan memburu mereka dan membunuh keluarga bajak laut yang ada di daratan. Yowol tidak bisa menolak dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari paus tersebut. Namun sebelum melakukan itu, dia harus membeli beberapa perlengkapan di pelabuhan. Di saat yang sama, Sajong dan anak buahnya pergi ke pelabuhan untuk mencari informasi dari seorang saudagar yang dia kenal. Saudagar itu dipaksa untuk membeberkan informasi yang sekiranya akan memberinya keuntungan. Di saat itulah informasi tentang segel kenegaraan terungkap dan Sajong berniat untuk mencarinya. Karena dengan begitu, dia bisa mendapatkan imbalan besar dari sang raja. Namun, belum sempat dia menggali informasi lebih dalam, saudagar itu diselamatkan oleh Yowol yang datang untuk membeli perlengkapan. Sajong pergi setelah Yowol mengalahkannya dalam pertarungan kecil. Di malam itu, Yowol meminta saudagar untuk menyiapkan beberapa senjata dengan imbalan patung emas yang dia dapatkan 3 tahun lalu. Sementara itu, Sajong bercerita tentang segel kenegaraan yang ditelan ikan paus pada anak buahnya. Mereka tidak percaya bahwa seekor ikan bisa menghancurkan kapal besar. Sebagai mantan bajak laut, Bong menjelaskan bahwa ikan paus itu sangat besar. Dia akan muncul ke permukaan untuk bernafas dan menyemburkan udara di punggungnya. Walaupun tidak ada yang percaya, Sajong memutuskan untuk menangkap paus tersebut karena hanya itulah peluang yang bisa dia manfaatkan. Keesokan harinya, Yowol dan anak buahnya mengambil senjata yang sudah mereka pesan. Namun, Sajong dan anak buahnya mencuri senjata tersebut lalu membawanya pergi. Yowol yang mengetahui itu marah dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Yowol dengan gesit berlari di atap rumah penduduk, berseluncur di saluran air hingga akhirnya melompat untuk menangkap Sajong. Kerusuhan yang mereka buat memicu rusaknya kincir air dan hampir menghancurkan seisi kota. Pasukan kerajaan yang menyadari itu mulai mengejar mereka dan akhirnya mereka terkepung. Di saat-saat terakhir, Sajong bersikap seperti lelaki sejati di mana dia melindungi Yowol dari tembakan panah. Namun sayangnya momen romantis itu terganggu oleh kincir air yang datang dan meledakkan area tersebut. Karena kebetulan di sana ada bahan peledak yang sebelumnya dicuri Sajong. Pada akhirnya, mereka memanfaatkan momen tersebut untuk saling melarikan diri. Yowol dan anak buahnya menyiapkan perahu dan senjata yang tersisa untuk memulai perburuan. Begitu juga dengan Sajong yang ternyata tidak terluka karena dia menggunakan rompi anti panah. Satu gerobak senjata berhasil tercuri dari Yowol dan mereka juga mulai bersiap untuk berburu. Di suatu malam, kelompok bajak laut lain sedang menyiapkan perahu untuk berlayar. Mengejutkannya, kelompok itu dipimpin oleh Soma yang ternyata masih hidup. Dia menaruh dendam kepada Yowol dan bersumpah akan mengejarnya hingga ke ujung lautan. Keesokan harinya, Sajong dan anak buahnya terombang-ambing di tengah laut. Sialnya mereka dihadapkan dengan ikan hiu yang sangat agresif. Semua orang panik karena hiu tersebut mencoba memakan mereka semua. Ketika Sajong melontarkan tombak ke ikan tersebut, mereka malah tertarik dan dibawa pergi oleh ikan hiu itu. Sajong mencoba untuk menghentikan hiu tersebut dengan meriam, namun sayangnya itu malah mengenai kapal Soma yang kebetulan ada di dekat mereka. Soma dan anak buahnya terkejut. Mereka membalas tembakan itu tapi tidak berhasil karena perahu Sajong terlalu cepat. Setelah terus melaju tanpa henti, hiu itu pada akhirnya mati dan Sajong membawanya ke tepi laut. Kejadian tersebut membuat perahu mereka rusak dan parahnya salah satu di antara mereka tidak sengaja meledakkannya. Pada akhirnya, mereka menyusun rencana untuk mencuri kapal kerajaan yang ada di pelabuhan. Rencana mereka adalah mengendap-endap, mengalahkan beberapa penjaga untuk merebut kapal, lalu membakar kapal lainnya yang tersisa supaya mereka tidak dikejar. Setelah berhasil melakukan itu, Sajong bertemu kembali dengan kakaknya yang ada di sana. Dia sempat bertarung sebelum akhirnya melarikan diri dengan kapal yang sudah mereka dapatkan. Keesokan harinya, kelompok Yowol berhasil menemukan ikan paus yang mereka cari. Yowol bimbang ketika melihat ikan itu sedang bersama anaknya. Sebagai pemimpin dia mulai dilema karena nyawa keluarga mereka ditentukan oleh penangkapan tersebut. Yowol mengesampingkan rasa simpatinya dan meminta anak buahnya untuk menembak ikan itu. Namun belum sempat mereka melakukannya, kelompok Soma datang dengan sebuah meriam yang menembaki kapal mereka.
Lucunya, pertemuan mereka yang menegangkan itu terganggu oleh kapal yang dinaiki Sajong. Kapal itu datang dan menghalangi mereka berdua. Yeol memanfaatkan momen itu untuk menyerang kelompok Soma, dan pada akhirnya ketiga kelompok itu terlibat pertarungan di tengah luasnya samudra. Yeol bertarung dengan baik, begitu juga dengan Sajong yang berusaha membantunya. Namun kelompok Soma terlalu kuat untuk dihadapi, dan pada akhirnya mereka semua ditangkap. Sajong selaku ketua bandit dan Yeol sebagai ketua bajak laut dihukum sesuai tradisi. Mereka berdua diikat dan diberi pilihan untuk menyerah atau mati. Tidak seperti Sajong yang memohon ampunan, Yeol lebih memilih untuk melompat dan menjaga harga dirinya. Saat tenggelam, bunyi lonceng yang ada di tangan Yeol memanggil induk paus sebelumnya. Ternyata paus itu pernah diselamatkan oleh Yeol saat mereka berdua masih kecil. Bunyi lonceng yang digunakan Yeol terus teringat oleh paus itu hingga saat ini, dan sekarang dia datang untuk membantunya. Pada akhirnya, kebaikan yang dilakukan Yeol terbayarkan oleh paus tersebut setelah sekian lama mereka berpisah. Sementara itu, Soma bertemu dengan Hong. Hong meminta pertanggungjawaban dari Soma yang telah menyingkirkan Yeol, karena mau bagaimanapun dia sedang memberi Yeol misi untuk menangkap paus. Pada akhirnya, Soma mengambil alih misi perburuan itu untuk mendapatkan kembali segel kenegaraan. Keesokan harinya, Sajong dan Yeol terdampar di tepi pantai. Sajong yang sudah tersadar membawa Yeol ke gua dan mengobati lukanya dengan penuh perhatian. Esoknya, Yeol terbangun dan dia terkejut saat melihat Sajong ada di sampingnya. Tangan mereka masih terborgol dan itu sangat merepotkan. Malamnya, Yeol bercerita tentang lonceng yang dia kenakan. Lonceng itu adalah peninggalan ibunya yang dibunuh oleh tentara kerajaan karena ayahnya seorang bajak laut. Yeol menegaskan bahwa kerajaan yang seharusnya dia layani tidak melindungi rakyat sebagaimana mestinya. Bangsawan akan kabur ketika ada invasi, anak kecil ditangkap untuk dijadikan pelayan, dan semua pajak yang didapat dari rakyat hanya untuk para bangsawan di istana. Itulah yang mendasari dirinya untuk menjadi seorang bajak laut. Ketika Yeol bertanya apakah Sajong memiliki keluarga, Sajong menjawab bahwa orang yang sedang terikat dengannya saat ini adalah masa depannya. Gombalan itu membuat Yeol tersipu malu dan dia mulai salah tingkah. Di malam itu, mereka bertemu dengan salah satu anak buah Sajong yang selamat dari pertempuran sebelumnya, dan dia bersembunyi di kapal. Setelah rantai mereka terlepas, Sajong dan Yeol pergi untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang ditangkap. Namun sayangnya, Myo dibawa oleh Soma. Pada akhirnya, kelompok Sajong dan Yeol berpisah karena mereka seharusnya hidup di tempat yang berbeda. Saat kembali ke daratan, Sajong melihat desa yang mereka singgahi hancur porak-poranda. Ternyata itu adalah perbuatan Hong yang tidak mau disalahkan raja atas insiden terbakarnya kapal mereka beberapa hari lalu. Mereka menjadikan desa itu sebagai kambing hitam dan menuduh penduduk di sana membantu komplotan bajak laut. Marah atas perbuatan kakaknya itu, Sajong memutuskan untuk kembali ke laut dan memburu kakaknya yang sudah dibutakan oleh kekuasaan. Di tengah laut, Hong dan Soma yang bekerja sama menangkap anak ikan paus sebelumnya. Induknya yang menyadari itu terpancing dan dia berusaha menyelamatkan anaknya. Namun, induk paus itu dihujani oleh meriam dan bahan peledak hingga akhirnya mati di saat-saat terakhir. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, Hong dan Soma berselisih. Di saat yang sama, Yeol datang untuk menyelamatkan Myo yang diculik. Setelah itu dia melepaskan tali yang mengikat ikan paus dan membiarkannya tenggelam ke dasar laut bersama segel kenegaraan. Di tengah-tengah kekacauan itu, Sajong dan teman-temannya datang membantu. Mereka melontarkan bom api yang dengan sigap ditembak oleh Yeol untuk menyulutnya. Kapal Soma terbakar dan semua awak kapal yang ada di sana saling bertarung. Sajong melawan kakaknya, Yeol melawan Soma, sementara sisanya melawan prajurit lain. Pertarungan itu berakhir ketika kapal tersebut akan meledak. Soma yang sudah kalah meminta Yeol untuk pergi, sementara Hong dia tidak bisa melarikan diri karena kakinya tertusuk, dan pada akhirnya dia ikut meledak bersama kapal tersebut. Setelah kejadian itu, Sajong menyusup ke istana kerajaan dan bertemu sang raja. Dia menghunuskan pedangnya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Sajong mengungkapkan kekecewaannya terhadap raja yang hanya mementingkan kekuasaan dan melupakan rakyatnya. Pertemuan itu membuat raja tersadar dan akhirnya dia menghukum menteri yang sudah membohonginya. Dia juga mengirimkan kembali utusannya ke Tiongkok untuk bernegosiasi ulang perihal segel kenegaraan yang hilang. Film ini berakhir ketika Yowol dan Sajong bersatu. Mereka berdua hidup bahagia sebagai bajak laut yang cinta damai.